Pernahkah kita berhenti sejenak, menatap diri sendiri di cermin, dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Dalam hiruk-pikuk dunia modern, kita sering terdorong untuk terlihat sempurna di mata orang lain, untuk memenuhi harapan yang bahkan bukan milik kita. Media sosial, komentar, standar keberhasilan, dan desakan dunia luar seakan menuntut kita menjadi versi yang berbeda dari diri sendiri. Namun di balik semua itu, ada sebuah ketenangan yang menunggu bagi mereka yang berani mengenal dirinya lebih dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan pandangan orang lain, tetapi kita selalu dapat mengendalikan diri sendiri. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merespons, dan bagaimana kita menemukan kedamaian dalam hati sendiri. Hari ini, mari kita pelan-pelan menyingkap rahasia sederhana. Ketika seseorang memahami dirinya, ia tak lagi sibuk membuktikan apapun, karena ia telah menemukan nilai sejatinya. Aku melihat dunia saat ini bergerak dengan kecepatan yang begitu memusingkan. Segala sesuatu kini dipajang, diukur, dinilai, dan disimpulkan hanya dari layar selebar telapak tangan. Ukuran keberhasilan seseorang seolah dapat ditentukan oleh seberapa banyak tanda jempol dan simbol hati yang muncul di bawah unggahan mereka. Betapa lucunya kita, manusia modern yang katanya cerdas, namun begitu mudah menyerahkan definisi nilai diri kepada algoritma dan angka-angka kosong. Aku menyaksikan mereka yang memotret makanannya bukan karena rasa takjub, melainkan karena takut ketinggalan tren. Mereka menampilkan senyum yang dipaksakan hanya agar terlihat selalu bahagia. Mereka bepergian bukan untuk menikmati perjalanan, tetapi untuk menjadikan destinasi wisata sebagai panggung pembuktian diri. Seakan-akan jika tidak diunggah, momen itu tidak pernah terjadi. Ironis, hidup semakin berisik, tetapi hati semakin sunyi. Ada orang-orang yang merasa gagal hanya karena foto mereka tidak mendapat respons ramai. Mereka mulai mempertanyakan diri, apakah aku tidak menarik? Apakah hidupku membosankan? Apakah aku tidak layak diperhatikan? Di balik layar yang terang, mereka menelan gelapnya perasaan sendiri. Mereka menghapus unggahan yang tidak mendapatkan pujian. Mereka memperbaiki tubuh, wajah, serta kehidupan mereka hanya untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah benar-benar ada. Sementara itu, mereka yang sebenarnya telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, tidak lagi merasa perlu mengikuti drama tersebut. Mereka mengunggah jika ingin, bukan karena harus. Mereka menikmati keheningan dan tidak merasa terancam saat tidak terlihat. Mereka tahu bahwa validasi terbaik datang dari dalam, bukan dari kolom komentar. Seseorang yang memahami dirinya akan menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah konten yang harus dipamerkan. Keberhasilan bukanlah angka yang bisa dinilai publik. Dan cinta terhadap diri sendiri bukanlah sesuatu yang harus diumumkan pada setiap orang yang lewat di lini masa. Ia tidak sibuk membuktikan apapun, sebab ia sudah tahu siapa dirinya. Ia tidak membutuhkan panggung digital untuk merasa penting. Ia hadir dalam hidupnya, bukan dalam penilaian orang lain. Ia memilih ketenangan daripada pengakuan massal. Ia memilih menjadi manusia seutuhnya, bukan hanya sekadar avatar yang dipoles demi mendapat persetujuan dunia. Dan pada akhirnya, ia menyadari satu hal, bahwa ia cukup, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Dunia kerja hari ini tak lagi sekadar tempat mencari nafkah. Ia telah berubah menjadi gelanggang persaingan yang tak terlihat ujungnya. Setiap orang berlari seolah-olah berhenti sejenak saja adalah tanda kegagalan. Kita bukan hanya dituntut untuk bekerja dengan baik, tetapi juga untuk selalu tampak lebih unggul dari yang lain. Setiap capaian harus diumumkan, setiap keberhasilan harus dipamerkan, dan setiap kekurangan harus disembunyikan rapat-rapat di balik prestasi palsu. Aku melihat banyak orang mulai kehilangan dirinya dalam kompetisi yang melelahkan ini. Mereka bekerja bukan lagi demi aktualisasi diri, melainkan demi pengakuan sosial, promosi jabatan, tunjangan semakin tinggi, atau sekadar status sukses yang dapat diceritakan di pertemuan keluarga atau diposting di LinkedIn. Bahkan budaya hustle kini diagungkan seperti simbol kebanggaan, seolah-olah semakin sedikit tidur dan semakin sibuk seseorang, maka semakin besar nilainya sebagai manusia. Orang tak lagi bertanya, apakah aku bahagia? Melainkan,
Apakah aku terlihat lebih sukses dari yang lain? Ada pula yang hidup dalam kecemasan terus-menerus, merasa setiap langkah harus diperhatikan, setiap hasil harus sempurna. Mereka takut tertinggal, takut digantikan, takut tidak dianggap penting. Dunia profesional telah menanamkan ilusi bahwa berhenti sejenak berarti hilang kesempatan. Akibatnya, kesehatan mental menjadi taruhan. Banyak yang jatuh dalam jurang stres, depresi, dan kehilangan makna hidup karena berusaha mengejar standar yang tidak pernah mereka tetapkan untuk diri sendiri. Namun di tengah hiruk-pikuk ambisi dan persaingan ini, ada sosok yang berbeda. Seseorang yang memahami dirinya telah menemukan ritme hidup yang tidak dipaksakan oleh tuntutan eksternal. Ia bekerja dengan tujuan jelas, bukan sekadar mengumpulkan pujian. Ia tidak tergerak oleh sorakan publik atau rasa takut dinilai gagal. Ia tahu bahwa kemampuan dirinya bukanlah sesuatu yang harus terus dipamerkan. Ia tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada rekan kerja, atasan, atau masyarakat yang selalu menuntut lebih. Ia mengerti bahwa kesuksesan memiliki rupa yang beragam, tidak selalu bersifat materi atau tertulis dalam titel jabatan. Bagi dirinya, menjadi autentik adalah kemenangan terbesar. Ia memilih bekerja dengan penuh makna daripada hanya mengejar penghargaan. Ia berani mengatakan cukup ketika tenaga dan pikirannya mulai terkuras. Ia menolak menjadi korban dari sistem yang mengukur manusia berdasarkan produktivitas semata. Dan dalam ketenangan itu, ia menemukan hal yang paling diabaikan dalam dunia kerja modern, bahwa hidup tidak harus menjadi perlombaan dan harga dirinya tidak ditentukan oleh sorotan dunia. Ia telah menang. Bukan karena berada di garis depan kompetisi, tetapi karena ia tidak lagi merasa perlu ikut berlomba di dalamnya. Dalam kehidupan modern ini, tubuh manusia seolah telah menjadi medan perang. Bukan lagi hanya persoalan kesehatan, tetapi perkara bagaimana dunia menuntut bentuk dan rupa tertentu agar seseorang dianggap layak dicintai, dihargai, bahkan sekadar diterima. Media sosial, iklan, dan industri hiburan bekerja tanpa henti menciptakan standar kecantikan yang semakin tidak masuk akal. Tubuh yang ramping, kulit sempurna tanpa celah, wajah simetris dengan fitur yang selalu mengikuti tren, semua itu kini menjadi syarat untuk disebut menarik. Aku menyaksikan banyak orang yang hidup dalam kelelahan batin karena terus mengejar definisi kecantikan yang terus bergeser. Mereka membandingkan dirinya dengan foto yang telah diedit, dengan figur publik yang dikelilingi tim perawatan fisik, dengan orang-orang yang telah mengubah penampilannya melalui prosedur medis. Betapa mudahnya kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah ilusi yang dikurasi, bukan kenyataan apa adanya. Banyak yang memaksakan diet ekstrem, meminum suplemen tak terjamin, atau bahkan menjalani operasi demi menghapus rasa rendah diri yang ditanamkan oleh komentar, ejekan, dan standar semu. Harga diri kini diletakkan di atas timbangan, menempel pada ukuran celana, dan bergantung pada berapa banyak pujian yang diterima setiap kali foto diunggah. Sungguh ironis, kita mengaku sebagai generasi yang paling maju, tetapi kita masih terpenjara oleh penilaian fisik, sama seperti masa lalu. Hanya saja kini tekanannya jauh lebih besar dan terjadi setiap detik. Namun aku juga melihat segelintir orang yang telah sampai pada titik pemahaman lain. Mereka yang mengenali dirinya tidak lagi tunduk pada tekanan publik. Mereka merawat tubuh bukan demi terlihat menawan bagi orang lain, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Mereka tahu bahwa tubuh bukan alat pamer, melainkan rumah bagi jiwa yang harus dijaga kenyamanannya. Mereka tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa kulit mereka cukup mulus, atau proporsi tubuh mereka sesuai dengan standar top model. Mereka memahami bahwa kecantikan adalah keberanian menjadi diri sendiri, apa adanya, bukan ada apanya. Mereka menolak menjadi korban komentar jahat dan membiarkan diri berkembang dalam nilai yang jauh lebih dalam daripada sekadar rupa. Mereka menerima retakan kecil pada kulit dan perubahan bentuk tubuh sebagai bukti perjalanan hidup, bukan sebagai cacat yang harus ditutupi. Karena pada akhirnya, tubuh ini tidak hadir untuk memenuhi selera dunia. Ia hadir untuk menjadi saksi perjalanan kita sebagai manusia. Dan mereka yang telah memahami dirinya tidak akan lagi mengejar kesempurnaan
yang hanya diciptakan oleh imajinasi pasar. Mereka memilih ketenangan daripada sorotan. Mereka memilih kesehatan dan kebahagiaan daripada penampilan yang harus terus dipoles. Mereka sadar bahwa untuk menjadi cukup, mereka tidak harus menjadi sempurna. Dalam kehidupan sosial modern, keberadaan kita seringkali diukur dari seberapa banyak orang yang mengenal kita, bukan seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Pertemanan kini tak lagi semata tentang kedekatan hati dan saling mendukung dalam sunyi, melainkan tentang citra yang harus dipertahankan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran sosial yang tak lagi sehat hanya karena takut disebut berbeda, tertinggal, atau tidak diinginkan. Aku melihat mereka yang memaksakan diri hadir dalam percakapan yang tidak sejalan dengan hati nurani. Mereka tertawa di tengah candaan yang merendahkan, mengikuti gaya hidup yang tidak mereka pahami, dan mengambil keputusan hanya agar tetap diterima. Betapa banyak yang akhirnya menjadi sosok lain, menyembunyikan seluruh keunikan, hanya karena ingin dianggap sebagai bagian dari kelompok yang keren, berkelas, atau berpengaruh. Seakan-akan identitas diri menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan demi kenyamanan orang lain. Ada pula hubungan pertemanan yang dibangun atas dasar manfaat sepihak, di mana seseorang dijadikan pelengkap cerita, bukan manusia yang layak dihormati. Dalam budaya pertemanan modern, seseorang bisa saja memiliki ratusan kontak dalam ponsel dan ribuan koneksi di media sosial, namun tetap merasakan kesepian yang menggerogoti. Ketika obrolan hanya mengalir di permukaan, tidak pernah benar-benar menyentuh jiwa. Aku melihat banyak yang rela menyusutkan impian, menahan pendapat, bahkan mengkhianati diri sendiri agar tidak kehilangan kehadiran orang-orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Mereka berpikir bahwa diterima lebih penting daripada menjadi diri sendiri. Dan perlahan, mereka lupa siapa diri mereka sebelum semua tuntutan itu datang. Namun, ada seseorang yang telah selesai dengan pencarian palsu itu. Seseorang yang memahami dirinya tidak lagi merasa perlu memaksakan diri untuk tetap berada dalam lingkaran yang menyesakkan. Ia tidak bergantung pada persetujuan sekelompok orang untuk menentukan kelayakan dirinya. Ia tahu bahwa pertemanan sejati tidak pernah mengharuskan dirinya berpura-pura. Ia berani menarik diri dari percakapan yang tidak menghargai nilai-nilainya. Ia memilih kualitas daripada kuantitas, kedekatan yang tulus daripada keramaian semu. Ia tidak takut kehilangan pertemanan yang hanya menyisakan luka, sebab ia menyadari bahwa kehilangan yang menyelamatkan diri lebih bernilai daripada kebersamaan yang menyesatkan. Ia tidak lagi sibuk membuktikan apapun, terutama kepada mereka yang tidak peduli tentang siapa dia sebenarnya. Ia memilih pertemanan yang membiarkan dirinya berkembang, bukan yang memaksanya mengecil. Ia memilih hubungan yang memungkinkan dirinya bernapas lega, bukan yang membuatnya kelelahan menjaga citra. Pada akhirnya ia mengerti bahwa orang yang tepat akan menerima dirinya tanpa syarat. Ia mengerti bahwa kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memaksanya menghilang. Kini ia berjalan dengan keyakinan baru, bahwa mengenal diri sendiri adalah langkah pertama untuk menemukan rumah yang sebenarnya, meski rumah itu hanya berisi sedikit orang. Hidup di tengah masyarakat modern ternyata tidak serta-merta membuat kita bebas dari belenggu ekspektasi keluarga. Meski zaman berubah, meski jalan hidup semakin beragam, banyak orang masih merasa bahwa pilihan terbaik adalah pilihan yang disetujui oleh orang tua atau lingkungan terdekat. Kesuksesan seolah didefinisikan oleh mereka yang tidak menjalani kehidupan itu. Jurusan kuliah harus sesuai harapan keluarga, pekerjaan harus bergengsi, penghasilan harus besar, dan pernikahan harus dilakukan pada usia tertentu. Seakan-akan hidup ini adalah perlombaan yang dirancang oleh pihak lain. Aku menyaksikan banyak anak yang menekan mimpinya sendiri demi menjaga nama baik keluarga. Mereka memilih jalur yang tidak pernah benar-benar mereka cintai, hanya karena takut mengecewakan. Mereka bekerja keras bukan untuk kebahagiaan diri, melainkan untuk mendapatkan pengakuan. Dan setiap kali keberhasilan itu diraih, kebahagiaan yang datang terasa hambar. Karena mereka sadar itu bukan kemenangan yang mereka inginkan sejak awal. Ada pula yang memaksakan diri untuk terlihat stabil di mata keluarga. Menikah karena tekanan pertanyaan yang tak pernah surut, punya anak karena tuntutan tradisi, atau membeli rumah hanya agar tidak dianggap gagal.
Padahal kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dicetak massal, mengikuti pola yang sama untuk semua orang. Tekanan itu makin berat di era sekarang, ketika perbandingan menjadi mudah. Setiap pencapaian keluarga lain bisa langsung terlihat. Mereka yang dianggap terlambat atau berbeda akan digiring ke sudut ruangan penilaian, seakan hidup mereka salah arah. Namun aku mengetahui bahwa ada seseorang yang telah mencapai titik kesadaran lebih dalam. Ia yang memahami dirinya tak lagi menjalani hidup berdasarkan skenario yang ditulis orang lain. Ia berani memilih jalan yang mungkin tidak dipahami banyak orang, tetapi ia tahu kemana langkahnya menuju. Ia tidak takut dibilang membangkang atau tidak berbakti, karena ia paham bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa tumbuh dari kejujuran terhadap diri sendiri. Ia tetap menghormati keluarganya, tetapi tidak mengorbankan jati dirinya demi memenuhi ego siapapun. Ia mengerti bahwa cinta yang tulus tidak memaksa dan dukungan sejati tidak mengharuskan keseragaman. Ia tidak sibuk membuktikan apapun, terutama kepada keluarga yang masih mengukur harga diri manusia dari gelar, harta, atau status sosial. Ia tahu bahwa pencapaian terbesar dalam hidup bukanlah membuat semua orang bangga, tetapi membuat diri sendiri damai. Pada akhirnya, ia memilih untuk menjadi arsitek bagi hidupnya sendiri. Ia mungkin berjalan lebih lambat atau mengambil jalur yang tampaknya aneh di mata mereka, tetapi setiap langkahnya penuh keyakinan. Sebab ia percaya bahwa jalan yang dipilih dari hati akan membawa pada kebahagiaan, bukan sekadar kebanggaan. Dan ketika suatu saat keluarga menyadari bahwa keberanian itu membawanya pada kehidupan yang lebih bermakna, barulah semuanya terlihat jelas. Bahwa memahami diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap hidup. Di era yang penuh gemerlap promosi dan iklan yang tak pernah berhenti berteriak di setiap sudut kehidupan, manusia modern seolah terus didorong untuk membeli, bukan karena kebutuhan, tetapi karena rasa takut tertinggal dalam perlombaan status. Barang-barang bermerek kini tidak hanya berfungsi sebagai benda pakai, melainkan sebagai penanda siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih berkelas, siapa yang lebih layak dipandang. Aku menyaksikan orang-orang yang berbelanja lebih cepat daripada mereka berpikir. Mereka membeli ponsel terbaru bukan karena perangkat lama rusak, melainkan karena khawatir dianggap ketinggalan zaman. Mereka mengoleksi pakaian dan sepatu bukan untuk dipakai, tetapi untuk difoto. Rumah, kendaraan, hingga gaya hidup dipamerkan untuk menunjukkan bahwa mereka berhasil. Sementara tagihan yang menunggu dan kecemasan yang menumpuk justru diletakkan di belakang layar. Tak boleh ada yang tahu bahwa semua kemewahan itu hanyalah topeng yang rapuh. Betapa mudahnya harga diri manusia kini ditentukan oleh simbol-simbol materi. Seakan-akan semakin mahal benda yang dimiliki, semakin tinggi pula nilai seseorang sebagai manusia. Padahal, kemewahan yang tidak dilandasi ketenangan batin hanyalah jebakan pelarian. Ia tampak mencolok di luar, tetapi kosong di dalam. Kita hidup dalam sistem yang terus-menerus membuat kita merasa kurang. Selalu ada versi yang lebih baru, lebih canggih, lebih trendy. Kepuasan pun menjadi fana, hanya bertahan sampai iklan berikutnya muncul. Lalu yang tersisa hanyalah rasa lelah, mengejar hal-hal yang tidak pernah memberi cukup. Namun aku melihat seseorang yang telah menyadari permainan itu. Ia yang memahami dirinya tidak lagi terperangkap dalam ilusi konsumerisme. Ia membeli apa yang ia butuhkan, bukan apa yang dunia suruh ia miliki. Ia menikmati setiap barang yang ia beli tanpa merasa harus memamerkannya kepada siapapun. Ia tahu bahwa sebuah benda tidak pernah bisa menentukan kualitas jiwanya. Ia mengukur nilai hidup bukan dari jumlah yang ia miliki, melainkan dari kedamaian yang ia rasakan. Ia tidak terganggu ketika orang lain tampil dengan gemerlap lebih mencolok. Ia tahu bahwa hidup tidak harus berlomba dalam hal yang fana. Ia menolak menjadi budak tren, menolak menjadikan status sebagai mata uang harga diri. Ia tidak sibuk membuktikan apapun, terutama dalam bentuk materi yang hanya sementara. Ia memilih kesederhanaan yang penuh makna daripada kemewahan yang penuh kepura-puraan. Ia merayakan kebebasan yang datang ketika keinginan tidak lagi dipasung oleh pandangan orang lain. Pada akhirnya ia menyadari bahwa barang-barang yang dimiliki manusia bukanlah cerminan siapa dirinya.
Yang menunjukkan kualitas sejati adalah bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri, bagaimana ia hidup dengan kesadaran, dan bagaimana ia menemukan ketenangan dalam pilihan yang jujur. Dan di saat dunia terus mengukur nilai manusia dari apa yang ia kenakan dan pamerkan, ia memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Di dunia yang bergerak begitu cepat ini, kegagalan telah menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang. Bukan karena kegagalan itu sendiri merusak, tetapi karena penilaian orang lain terhadap kegagalan, itu terasa jauh lebih menyakitkan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa keberhasilan harus segera diraih, seakan setiap orang memiliki garis waktu yang sama dalam menaklukkan hidup. Banyak yang hidup dalam tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Takut salah memilih jurusan, takut gagal merintis usaha, takut salah mengambil langkah dalam karier, bahkan takut mengecewakan orang-orang yang menaruh ekspektasi tinggi. Ketakutan itu membelenggu banyak jiwa, membuat mereka mengurungkan ambisi hanya karena risiko terlihat gagal di mata orang lain. Aku melihat mereka yang memutuskan untuk tidak mencoba, bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka tidak tahan menghadapi cibiran dan tatapan meremehkan. Mereka memilih jalan aman agar tidak tampak terjatuh. Namun sesungguhnya, ketakutan itu sendiri telah membuat mereka kalah sebelum bertanding. Di era media sosial, kesempurnaan palsu disebarkan tanpa henti. Pencapaian orang lain selalu terpampang, tetapi jarang ada ruang untuk membicarakan proses panjang yang penuh jatuh bangun. Kita melihat hasil akhir, bukan perjalanan. Kita lupa bahwa kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan, bukan akhir dari kisah. Dalam budaya kerja modern, kesalahan kadang menjadi stigma. Mereka yang pernah gagal usaha dianggap tidak dapat dipercaya. Mereka yang tidak mencapai target segera dicap tidak kompeten. Seolah kegagalan adalah noda permanen yang harus disingkirkan, bukan pelajaran berharga yang mematangkan diri. Namun seseorang yang telah memahami dirinya memiliki cara pandang yang berbeda. Ia menerima bahwa kegagalan adalah hal yang wajar, bahkan perlu untuk menguji ketangguhan dan memperluas wawasan. Ia tidak takut dinilai jatuh karena ia tahu ia akan bangkit. Ia tidak sibuk membuktikan kesempurnaan karena ia sadar bahwa hidup bukan panggung untuk menunjukkan keberhasilan tanpa cacat. Ia memilih untuk mencoba meski risiko kecewa menghantui. Ia terus berjalan meski langkahnya goyah. Ia berani salah sebab dari kesalahan itulah ia menemukan jawaban yang benar. Ia mengukur keberaniannya bukan dari seberapa sering ia menang, tetapi dari seberapa tegar ia berdiri setelah kalah. Dalam ketenangan yang ia miliki, ia menemukan kebijaksanaan bahwa gagal bukan lawan dari sukses. Gagal adalah bagian dari jalan menuju sukses. Yang menjadi lawan sebenarnya adalah rasa takut yang menghambat langkah pertama. Dan ketika ia melangkah tanpa rasa perlu membuktikan apapun, ia memahami satu hal penting, bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh berapa kali ia berhasil, melainkan oleh keberaniannya untuk terus mencoba meski dunia mungkin meremehkan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan adalah hadiah dari ketekunan. Dan kegagalan, jika diterima dengan lapang, adalah guru terbaik yang pernah dimiliki manusia. Di zaman ini, hubungan romantis tidak lagi sekadar tentang dua hati yang saling terhubung. Banyak yang menjadikannya ajang pembuktian, siapa yang paling dicintai, siapa yang paling bahagia, dan siapa yang menjalani kisah paling sempurna di mata dunia. Mereka yang menjalin hubungan seringkali terdorong untuk selalu terlihat harmonis, seolah cintanya harus terus diuji dan dibenarkan melalui sorotan publik. Aku melihat pasangan-pasangan yang menampilkan kemesraan dalam balutan foto indah, kata-kata manis, serta gestur yang tampak sempurna. Semua itu diunggah agar dunia melihat dan mengakui bahwa mereka sedang menjalani cinta yang luar biasa. Namun, di balik layar kamera, tidak jarang hubungan itu rapuh, dipenuhi pertengkaran, keraguan, dan kesepian yang tertutup rapat oleh citra digital. Betapa banyak orang yang mendambakan pasangan bukan untuk dicintai, melainkan untuk menunjukkan bahwa hidup mereka lengkap. Hubungan menjadi simbol status. Semakin memesona pasanganmu, semakin tinggi pula nilai dirimu di mata publik. Mereka takut dianggap gagal jika masih sendiri, seakan kemandirian adalah sebuah aib. Aku menyaksikan pula mereka yang bertahan dalam hubungan yang melelahkan.
Mereka takut dicap tidak bisa menjaga pasangan, gagal membina hubungan, atau tidak cukup menarik untuk dicintai kembali. Mereka mengorbankan kesehatan emosional, memendam rasa sakit, dan membohongi diri sendiri demi mempertahankan gambar indah yang mereka tampilkan kepada dunia. Namun, seseorang yang telah memahami dirinya tidak akan menjadikan cinta sebagai panggung pembuktian. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan penonton untuk merasa dicintai. Ia tidak membiarkan hubungan menjadi penjara yang menghancurkan ketenangan batin. Ia tahu bahwa cinta yang sejati tidak perlu diumumkan untuk menjadi nyata. Ia memasuki hubungan dengan hati yang penuh, bukan dengan ketakutan akan penilaian. Ia hadir karena ingin berbagi hidup, bukan karena ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak sendirian. Ia mencintai tanpa memaksa, dan ia menetapkan batas ketika cinta mulai melukai. Ia berani melepaskan jika hubungan itu tidak lagi membawanya tumbuh. Ia paham bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh status hubungan, tetapi oleh kualitas hubungan itu sendiri. Ia mengerti bahwa dicintai seseorang bukanlah penghargaan, melainkan perjalanan bersama yang membutuhkan kejujuran dan keberanian. Ia tidak sibuk membuktikan apapun, terutama bahwa dirinya layak dicintai. Ia sudah tahu bahwa ia layak. Ia tidak mencari validasi dari publik, karena ia tahu cinta adalah urusan dua hati, bukan konsumsi massa. Pada akhirnya, ia memilih hubungan yang menenangkan, bukan yang membanggakan di mata orang lain. Ia memilih pasangan yang dapat melihat dirinya apa adanya, bukan yang hanya ingin memoles citra bersama. Dan di saat banyak orang menjadikan cinta sebagai pameran, ia memilih menjadikannya sebagai tempat pulang, yang privat, yang hangat, yang jujur. Di era modern yang serba terbuka ini, privasi telah menjadi barang mewah yang sulit dimiliki. Setiap aspek kehidupan seolah didorong untuk dipublikasikan. Makanan yang disantap, tempat yang dikunjungi, pencapaian yang diraih, bahkan kesedihan dan konflik pun tak luput dari konsumsi publik. Seakan-akan hidup tidak benar-benar berarti jika tidak disaksikan dan dibicarakan orang lain. Aku melihat banyak orang yang merasa wajib untuk membagikan setiap momen mereka hanya agar dianggap ada. Mereka mengumumkan rencana pribadi, memamerkan harta, dan mempublikasikan hubungan yang seharusnya menjadi ruang keintiman dua hati. Dalam derasnya arus keterbukaan ini, batas antara publik dan pribadi semakin kabur. Banyak yang lupa bahwa tidak semua hal harus diketahui dunia. Ironisnya, semakin banyak yang dibagikan, semakin besar pula rasa cemas yang dirasakan. Ada ketakutan untuk tidak relevan, ketakutan akan kehilangan perhatian, dan ketakutan akan terlihat biasa saja. Privasi tidak lagi dihargai, seolah seseorang tidak memiliki hak untuk hidup dalam keheningan. Tekanan sosial ini semakin diperparah oleh budaya komentar. Setiap unggahan mengundang penilaian, kritik, atau bahkan perundungan. Hidup seseorang dapat menjadi bahan perdebatan publik, meskipun tidak ada satupun yang benar-benar mengetahui kisah lengkap di baliknya. Ketentraman pun dirampas oleh suara-suara asing yang seharusnya tidak memiliki peran dalam kehidupan personal. Namun, seseorang yang benar-benar memahami dirinya memilih jalan lain. Ia tidak merasa perlu menunjukkan apa yang sedang ia jalani atau rasakan kepada dunia. Ia menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih bermakna ketika disimpan rapat dalam lingkaran kecil yang ia percaya. Ia mengerti bahwa kehidupan pribadi adalah harta yang perlu dijaga, bukan komoditas untuk dipamerkan. Ia menolak menjadikan dirinya sebagai panggung hiburan publik. Ia tidak terganggu ketika dunia tidak mengetahui pencapaiannya, karena kebanggaan sejati tumbuh dalam hati, bukan di layar gawai. Ia mengenali ketenangan sebagai bentuk kekayaan yang tidak dapat disamakan dengan popularitas. Ia tidak sibuk membuktikan apapun, sebab ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan dari seberapa banyak orang yang memperhatikan. Ia memilih memelihara ruang sunyi di dalam hidupnya, tempat ia bisa bernapas tanpa tatapan dunia. Ia menikmati kebebasan dari penilaian orang lain, karena ia sadar bahwa yang lebih penting adalah bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa hidup yang paling berharga bukanlah yang paling terlihat, tetapi yang paling membuat hati damai. Dunia boleh hidup dalam kebisingannya, tetapi ia memilih untuk tetap menjaga keteduhan batinnya. Ia hadir bukan untuk dilihat, tetapi untuk dijalani. Ia tidak mencari sorotan,
karena ia telah menemukan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Di dunia yang terus bergerak cepat ini, manusia semakin pandai menyembunyikan kegelisahan dan ketakutan di balik senyum dan pencapaian. Namun satu hal yang sering menjadi kekurangan terbesar dalam kehidupan modern adalah ketergantungan emosional pada penilaian dan penerimaan orang lain. Harga diri tergantung pada validasi eksternal, melalui pujian, perhatian, atau pengakuan. Tanpa itu, banyak yang merasa hampa. Aku melihat betapa banyak orang yang selalu menunggu persetujuan sebelum melangkah. Mereka bertanya-tanya, apakah aku sudah cukup baik? Apakah pilihanku benar? Apakah mereka bangga? Bukan karena mereka tidak tahu jawaban, tetapi karena keyakinan diri mereka telah diletakkan di tangan orang lain. Jika pujian mengalir, mereka merasa tinggi. Jika kritik datang, seluruh dunia seolah runtuh. Di era ini, ketika koneksi berlangsung tanpa henti melalui layar dan jaringan sosial, kemandirian emosional justru semakin langka. Ada rasa takut ditinggalkan, takut dianggap tidak penting, takut menjadi tidak relevan dalam kehidupan orang lain. Banyak yang merasa butuh terus terhubung, meski keterhubungan itu seringkali dangkal dan penuh kepura-puraan. Kita menyaksikan bagaimana banyak orang kehilangan kendali atas emosinya hanya karena satu komentar buruk. Kita melihat mereka yang memaksakan diri tampil kuat padahal hati mereka sedang retak. Kita melihat jiwa-jiwa yang rapuh karena terlalu sering menyerahkan kedamaian batin pada penilaian luar. Namun ada seseorang yang telah mengenali dirinya lebih jauh. Ia membangun benteng kekuatan dari dalam. Ia tidak bergantung pada pujian untuk merasa bernilai. Ia tidak rapuh ketika kritik menghampiri karena ia tahu jati dirinya tidak dapat ditentukan oleh pendapat asing. Ia tidak lagi mengejar cinta yang bersyarat karena ia telah menemukan cinta dalam dirinya sendiri. Ia berjalan dengan kokoh tanpa perlu ada yang memapah secara emosional. Ia mengakui bahwa ia bisa terluka, tetapi ia juga tahu dirinya mampu menyembuhkan. Ia menerima bahwa rasa sedih dan kecewa bukan hal memalukan, tetapi bagian dari kematangan. Ia belajar berdiri sendiri dengan hati yang utuh, bukan karena ia menolak kepedulian orang lain, melainkan karena ia tidak ingin menjadi beban bagi kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak sibuk membuktikan apapun. Ia tidak perlu menjadi pusat perhatian untuk merasa berarti. Ia tidak mencari pembenaran dari dunia karena ia sudah berdamai dengan kekurangannya. Bahkan ketika kesepian menghampiri, ia tidak goyah. Sebab ia tahu bahwa dirinya bukan makhluk kosong yang perlu terus diisi oleh kehadiran luar. Kemandirian emosional bukan berarti menutup diri dari hubungan. Ia tetap terbuka, tetap mencintai, tetap berinteraksi, tetapi tidak menggadaikan harga dirinya dalam proses itu. Ia mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Ia bersosialisasi tanpa mengorbankan ketenangan batin. Ia kuat tanpa menjadi keras hati. Pada akhirnya, ia mengerti bahwa sumber kekuatan terbesar adalah dirinya sendiri. Dan ketika seseorang telah memahami dirinya, ia tidak perlu lagi mencari pembuktian di luar. Ia sudah cukup, ia sudah utuh. Ia berdiri tegak sebagai manusia yang bebas, yang hidup bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk merawat jiwanya sendiri. Jika hari ini kamu merasa terbebani oleh tuntutan dunia, ingatlah, perjalanan terbesar dimulai dari memahami diri sendiri. Di Arah Baru, kami hadir untuk menemani setiap langkahmu, menghadirkan inspirasi dan refleksi agar kamu bisa berdiri tegak dalam ketenangan dan keyakinan. Jangan terjebak untuk terus membuktikan diri, temukan kedamaian, kembangkan potensimu, dan biarkan hidupmu berbicara tanpa perlu sorotan dunia. Bersama Arah Baru, mari kita jelajahi kehidupan dengan hati yang utuh, pikiran yang tenang, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri.